Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh anugerah Allah luar biasa. Karena kasih setianya lah kita kembali diperkenan untuk dipertemukan, dipersekutukan secara virtual di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Mama atau Mimi, demikian judul cerita singkat yang menjadi awal refleksi kita, perenungan kita pada malam hari ini. Suatu hari Minggu dalam sebuah kebaktian anak atau sekolah minggu kelas kecil, sang guru mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas. Ia akan menuliskan nama anak-anak satu persatu di papan tulis. Lalu sesuai urutan, setiap anak diminta untuk menyebutkan siapa yang paling mereka sukai. Dan sang guru akan menuliskannya di belakang nama mereka masing-masing. Ketika tiba giliran Maria, gadis kecil itu berpikir keras. Kemudian sang guru bertanya, "Maria, apa yang harus aku tuliskan di belakang namamu?" Akhirnya Maria berkata, "Mama." Itulah yang kemudian dituliskan oleh sang guru. Nah, ketika sang guru beranjak untuk bertanya pada anak lain, Maria dengan panik mengacung-acungkan tangannya. "Kenapa, Maria?" ujar sang guru. "Tolong, kata mama tadi dihapus dan diganti dengan kata Mimi," jawab Maria. "Mimi?" kata sang guru keheranan. "Mimi itu siapa, Maria?" "Mimi adalah nama anjing kesukaanku. Mimi baik banget. Dia suka mencium dan menjilatiku. Dia selalu mau aku ajak bermain. Dan dia tidak suka marah-marah." Begitu jawab Maria. Ibu bapak, saudara-saudara, bagaimana dengan Anda? Siapa yang disukai orang-orang di sekeliling Anda? Anda atau Mimi? Tentang keberadaan jemaat yang mula-mula, Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 mengatakan, "Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan." Sementara tentang Yesus, Injil Lukas 2 ayat 52 persisnya mencatat, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah oleh Allah dan manusia." Saudara, ternyata kata "dikasihi" dalam Injil Lukas 2 ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata yang sama dengan yang dipakai dalam Kisah Rasul 2 tadi, yaitu kata haris. Haris yang sangat sering diterjemahkan dengan ungkapan anugerah, ternyata juga bisa berarti having favor, disukai. Jemaat mula-mula disukai semua orang karena perubahan yang terjadi dalam praktik keseharian hidup yang mereka jalani, bahwa hidup mereka makin menyerupai Yesus. Yesus
ia makin dikasihi atau disukai oleh Allah dan manusia karena dia makin mendemonstrasikan hidup yang baik dan benar. Bukankah itu yang sepatutnya juga terjadi dalam diri kita? Bahwa kita semua makin disukai Allah dan manusia karena kita menjalani keseharian hidup yang makin menyerupai Yesus, makin mendemonstrasikan kehidupan yang baik dan benar di hadapan Allah dan manusia. Semoga orang-orang di sekeliling kita makin menyukai kita dan bukan makin menyukai Mimi. Dan dengan demikian semakin banyak orang mau datang kepada Allah dan memuliakan nama Allah. Tuhan Allah kita menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami kalau di sana sini kami gagal mempraktikkan hidup yang membuat kami makin disukai Allah dan disukai sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Berikanlah kepada kami kekuatan, kebijaksanaan, ketulusan, kesungguhan, agar makin mampu hidup baik dan benar, sehingga ketika kami makin disukai oleh Allah dan sesama, maka makin banyak juga orang mau datang kepada Allah dan memuliakan Allah. Ya Bapa, tolonglah kami. Kami saat ini kembali bersahati tetap mendoakan saudara-saudara kami yang tengah bergumul karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit yang mereka alami. Kami berdoa bagi Ibu Leni Widyastuti, mama dari Ibu Ines yang menderita leukemia. Kami berdoa bagi Ibu Marliana, Ibu Damayanti, bagi Angel. Tuhan yang tahu juga sakit penyakit yang mereka alami. Kami juga berdoa bagi sekian banyak orang yang terpapar COVID-19. Kami berdoa bagi Pendeta Emeritus Swatami Suteja, Pendeta Edwin Chandra Nugraha, juga bagi Ibu Yulia Suleman. Tuhan, Engkau yang tahu kondisi mereka, maka biarlah ya Bapa, bagi mereka yang sedang menjalani pengobatan atau perawatan ini, tangan kasih-Mu yang boleh terus menjamah mereka. Begitu juga bagi orang-orang yang sedang menjalani pemulihan, seperti Pak Eri yang baru pasang ring yang kedua, Pendeta Robi Chandra yang sudah boleh pulang ke rumah. Tangan kasih-Mu terus menopang mereka. Bagi mereka kami berdoa. Kami berdoa bagi kegiatan kehidupan gereja di mana-mana tempat yang masih harus melakukan banyak penyesuaian karena pandemi yang belum usai ini, termasuk jemaat GKI Gading Indah. Kami berdoa bagi hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja, kiranya tidak menjadi kendor di tengah situasi yang terus berubah ini. Bahkan Tuhan yang boleh berikan kebijaksanaan kepada para pemimpin gereja untuk dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai, yang juga berkenan kepada Tuhan, agar kehidupan sebagai gereja
boleh terus terawat dan bertumbuh. Kami berdoa untuk rencana penyelenggaraan bulan keluarga, juga basar bulan pelayanan yang diselenggarakan oleh Jemaat GKI Gading Indah. Kiranya Tuhan yang sempurnakan semua persiapan yang masih harus dilakukan, dan biarlah melalui berbagai kegiatan tersebut, jemaat boleh makin bertumbuh di dalam keteguhan iman, pengharapan, penyerahan kepada Tuhan. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia. Di dalam syukur kami untuk berbagai kemajuan, perubahan positif yang terjadi, kami terus memohonkan kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan boleh ditambahkan kepada para pemimpin bangsa ini, agar apa yang menjadi kerinduan, kehidupan bersama, di mana keadilan dan kebenaran ditegakkan, di mana kedamaian dan kesejahteraan makin mewujud, boleh terus mengalami peningkatan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai anggota bangsa ini. Kami juga tetap berdoa, memohonkan berkat Tuhan, campur tangan Tuhan bagi makin terciptanya kedamaian dan perdamaian di muka bumi ini, khususnya di Eropa Timur, ketika peperangan antara Rusia dan Ukraina belum juga kunjung terdamaikan dan terselesaikan. Kalau sebentar kami kembali akan beristirahat, maka kami juga tetap memohon pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami seisi keluarga masing-masing. Tangan kasih Tuhan yang senantiasa menopang, menaungi kami. Dalam istirahat kami sepanjang malam ini, kami juga boleh dijauhkan dari mara bahaya, malapetaka. Kami boleh bangun besok dengan kekuatan, dengan semangat yang terbarui untuk tetap dan terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.